After Setelah berita kekalahan Jepang disiarkan di radio, Sultan Zahir mendengar berita tersebut melalui radionya yang disembunyikan pada saat itu. Karena semua radio warga Indonesia disita oleh pihak Jepang pada saat itu, agar warga Indonesia tidak mengetahui berita kekalahan Jepang. Japan has today surrendered. Wah, sebenarnya Jepang sudah mengklaim kekalahan. Aku harus segera menemukan Hatta. Sesampainya di rumah Bung Hatta, Sultan Syahrir langsung mendesak Bung Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Silakan terlebih dahulu. Ada apa Bung Syahrir datang? Bagaimana kalau kita segera melakukan proklamasi kemerdekaan? Namun, proklamasi kemerdekaan ini tidak boleh dilakukan oleh pihak PPKI karena akan memunculkan anggapan dari pihak sekutu bahwa kemerdekaan kita pemberian dari Jepang. Syahrir, saya tidak bisa memberikan keputusan saya sekarang karena saya bukanlah ketua. Lebih baik kita pergi ke rumah Bung Karno saja. Ayo kita pergi menemui Bung Karno. Hatta dan Sultan Syahrir menemui Soekarno di kediamannya. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Silakan duduk kalian berdua. Ada keperluan apa kalian berdua datang kemari menemui saya? Bung, bagaimana kalau kita segera melakukan proklamasi kemerdekaan? Dikarenakan kekosongan yang ada di negara ini. Namun, proklamasi ini jangan diumumkan langsung oleh PPKI karena akan memunculkan anggapan dari pihak sekutu bahwa kemerdekaan ini pemberian dari Jepang. Saya tidak setuju dengan usulan ini karena saya sebagai ketua PPKI tidak punya wewenang untuk memutus kapan kemerdekaan kita. Saya harus membahasnya dengan anggota lainnya. Mendengar kabar kekalahan Jepang atas sekutu, Soekarno ditemani Hatta dan Ahmad Soebarjo menemui Laksamana Maeda kepada Kaigun Bukanfu untuk bertanya tentang kebenaran berita kekalahan Jepang. Namun ternyata, Maeda yang bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia tidak menjawab pasti pertanyaan Soekarno. Hatta kemudian menyusulkan agar rapat PPKI diajukan pelaksanaannya menjadi tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno harinya yang sebelumnya dijadwalkan akan diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan usul ini disetujui oleh Soekarno dan rencananya rapat akan diadakan di gedung bekas Red Van Indi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Permisi Laksamana Maeda, kami di bersama. Baiklah, apa kedatangan kalian untuk menemui saya? Baik, saya ingin bertanya kepada Laksamana, apakah Jepang telah mengakui kekalahannya? Saya juga tidak tahu pasti tentang berita kekalahan Jepang. Baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau rapat PKI ini kita majukan menjadi tanggal 16 Agustus saja? Saya setuju dengan usulan Bung Hatta. Jadi kita bisa rapat di gedung bekas Red Van Indi pada pukul 10 pagi. Baiklah, saya akan mengundang anggota PPKI yang kesemuanya untuk menginap dan berkumpul di Hotel Des Indes. Baiklah kalau begitu. Laksamana Maeda, kami pamit untuk pulang ke rumah masing-masing. Kami pamit undur diri dulu. Baik, silakan. Kemudian Soekarno, Hatta, dan Muhammad Soebarjo pulang ke rumah mereka masing-masing. Namun, pada golongan pemuda mempunyai pendapat sendiri tentang kemerdekaan Indonesia yang sedang dipersiapkan oleh PPKI. Setelah mendengar berita mengenai kekalahan Jepang terhadap sekutu, maka kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Berasal dari DNID yang mengumpulkan teman-teman seperjuangannya di kantor Baperki di Tijikini 71. Karena bagaimana kalau kita itu sebagai golongan muda untuk memberitahu teman-teman seperjuangan untuk melakukan pertemuan rahasia di belakang kebun jarang. Baiklah, saya akan melaksanakannya. Di sisi lain, Hatta kembali kedatangan dua orang pemuda yaitu Soebodjo Sastrosoetomo dan Soebianto.
Mereka mendesak Mohatta agar segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Bung, ayo kita melakukan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Iya, karena sudah terjadi kerusakan kekuasaan di negeri kita ini. Maaf, saya tidak bisa menyetujuinya karena saya tidak memiliki hak. Karena tidak mendapat dukungan dari Mohatta Mungki, para pemuda mengadakan pertemuan yang sebelumnya sudah direncanakan dan diketahui oleh Syahrul Saleh. Pertemuan tersebut membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan dengan sesegera mungkin. Bagaimana kalau kita segera menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Cepat siap-siapkan semua pelajar yang ada di asrama dan suruh mereka untuk bertemu di Jikini 71. Darwis dan Wikana segera menemui Bung Karno. Baiklah, kami akan segera menemui Bung Karno. Kemudian Darwis dan Wikana pergi menemui Soekarno di kediamannya untuk menyampaikan keinginan para pemuda agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Marilah kita melakukan proklamasi sesegera mungkin. Saya tidak setuju dengan ini. Saya harus membahas ini dengan tokoh yang lain. Di tengah-tengah perbincangan itu, datanglah Mohatta dan para golongan tua. Para golongan tua lebih bersikap berhati-hati dan tetap pada pendirian sesuai perjanjiannya dengan Jenderal Trauci. Golongan tua tidak berani melanggar ketentuan itu karena takut terjadi pertumpahan darah. Ada persoalan apa ini? Para pemuda ingin segera melakukan proklamasi secepatnya. Kami tidak ingin proklamasi kemerdekaan dilakukan dengan cepat. Karena kami tidak ingin pertumpahan darah terjadi lagi di negeri ini. Saya sangat kecewa dengan teman-teman. Para pemuda tersebut sangat kecewa, dan kemudian mereka pamit pulang. Yang ternyata mereka dijemput oleh Johar Nur yang diutus golongan muda yang telah menunggu lama di Institut Bakteriologi sesuai kesepakatan sebelumnya. Dipimpin kembali oleh Khairul Saleh, pertemuan tersebut diawali dengan laporan dari Wikana tentang hasil dari kunjungan di rumah Soekarno. Bagaimana hasil dari kunjungan ke rumahnya Bung Karno? Kami kecewa karena para golongan tua menolak untuk melakukan proklamasi dengan cepat. Apakah kalian mempunyai saran yang lain? Bagaimana kalau kita menjemput paksa Bung Karno dan Bung Hatta dan kita bawa keluar kota Jakarta yang jauh dari pengaruh Jepang? Setuju! Akibat adanya perbedaan pendapat tersebut, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok yang menyebabkan golongan muda mengamankan atau menculik Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada tanggal 16 Agustus di Asrama Baperki di Jalan Tijikini 71 Jakarta, golongan muda mengadakan rapat. Rapat ini membuat keputusan untuk mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota agar tidak terpengaruhi oleh Jepang. Pada Kamis dini hari 16 Agustus, para pemuda bersenjata yang dipimpin oleh Soekarni datang ke rumah Bung Karno. Assalamualaikum Bung, tolong segera buka pintunya. Waalaikumsalam. Ada apa ini rame-rame datang kemari? Ayo segera ikut ke mobil. Saya tidak mau, asalkan anak dan istri saya ikut bersama saya. Kemudian Soekarno beserta anak istrinya dibawa masuk ke dalam mobil dan ternyata di dalamnya sudah ada Mohatta yang menunggu. Mereka dibawa sekelompok pemuda dan anggota tentara peta di bawah pimpinan Soekarni dan Sudanco, singgah menuju Rengas Dengklok. Pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, rombongan sudah sampai di Rengas Dengklok dan berpindah-pindah tempat, dan akhirnya mereka sampai di asrama peta. Selamat pagi. Selamat datang para rombongan di tempat ini. Silakan kalian beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih telah memberikan kami tempat beristirahat. Kami akan segera beristirahat. Karena kondisi asrama terlalu sempit dan kurang baik, maka dicarilah tempat lain untuk mengamankan Soekarno dan Mohatta. Dan akhirnya mereka pun dipindahkan ke rumah seorang warga keturunan Tionghoa untuk menghilangkan kecurigaan. Sementara itu, di Jakarta, para anggota PPKI yang diundang rapat pada tanggal 16 Agustus 1945 telah datang dan berkumpul di Gedung Pejambon. Namun rapat belum saja dimulai karena Soekarno dan Mohatta. Kemudian Muhammad Soebarjo berusaha mencari tahu kebenaran mereka berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu.
Bung Wikana, kemanakah Bung Karno dan Bung Hatta dibawa pergi? Mereka dibawa pergi oleh golongan muda pada pagi hari. Kemana mereka berdua dibawa pergi? Kalau soal itu saya tidak tahu menau. Sementara itu, Yusuf Koento diutus ke Rengas Dengklok untuk berunding dengan golongan muda di Jakarta. Setelah cukup berunding, Yusuf Koento ditemani Pandu Kartawiguna dan Wikana menemui Ahmad Soebarjo. Akhirnya, Ahmad Soebarjo, Soediro, dan Yusuf Koento pergi ke Rengas Dengklok pukul 16 waktu Indonesia Barat. Karena kalau proklamasi ini kita segerakan di Jakarta. Kita sebagai sekarang juga. Proklamasi akan segera kita lakukan. Silahkan jemput Bung Karno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok sekarang juga. Baik. Di Rengas Dengklok, Ahmad Soebarjo bertemu dengan Soekarno, Hatta, Soekarni, Sudanco, Subeno, dan Suetarjo Kartohadikusumo, semua yang telah melakukan perundingan. Kemudian, mereka sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan segera diumumkan di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Jakarta. Kamis, 16 Agustus 1945, malam hari sekitar pukul 9 malam, rombongan berangkat dengan 3 buah mobil kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, para tokoh bangsa segera menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 dan meminta izin kepada Laksamana Maeda untuk menggunakan rumahnya dalam membahas persiapan kemerdekaan. Setelah itu, Laksamana memberikan izin dan pergi beristirahat. Bung, kapankah kita harus melaksanakan proklamasi kemerdekaan ini? Menurut saya kita harus melakukan proklamasi kemerdekaan dengan cepat. Bagaimana menurut Bung Karno? Baiklah kalau begitu, kita akan melakukan proklamasi ini dengan segera mungkin. Tidak lama kemudian, Soekarno dan Hatta menerima panggilan dari Mayor Jenderal Nishimura. Ada berita apa Jenderal memanggil kami datang kemari? Saya memanggil kalian datang ke sini karena ingin menegaskan bahwa rapat PPKI tidak boleh diselenggarakan karena negara kalian berada dalam status quo. Apa negara kami akan dimerdekakan? Mana janji bangsa kalian kepada kami? Negara Indonesia tidak akan pernah merdeka sampai kapanpun. Baiklah, jika Jepang tidak bisa memberikan kemerdekaan pada negara kami akan pergi dari sini. Akhirnya, Soekarno dan Hatta sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia harus merdeka tanpa Jepang. Mereka memutuskan meninggalkan rumah Jenderal Nishimura dan kemudian menuju ke rumah Maeda untuk segera mempersiapkan kemerdekaan tanpa Jepang. Dan malam itu, perumusan teks proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa disaksikan Maeda sebagai tuan rumah. Mereka yang merumuskan naskah proklamasi berada di ruang makan. Apa kalimat yang harus kita susun untuk menyusun teks proklamasi ini? Proklamasi. Lalu selanjutnya bagaimana? Bagaimana kalau kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Dan selanjutnya, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan seksama dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Setelah selesai, rumusan proklamasi dibawa ke ruang depan tempat berkumpul tokoh-tokoh Indonesia lainnya. Rumusan proklamasi itu kemudian dibacakan di hadapan tokoh-tokoh yang hadir. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Mana kalau para pemuda yang hadir di sini ikut menandatangani teks proklamasi ini? Tidak perlu, cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya. Bagaimana kalau saya mengetik kembali teks proklamasinya? Baiklah, biar saya temani. Pada pukul 5 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan.
Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Dan Mohatta menyuruh BM Diah untuk menyiarkan teks proklamasi ke seluruh dunia. Sementara itu, para pemuda tidak langsung pulang. Mereka melakukan kegiatan untuk penyelenggaraan pembacaan naskah proklamasi. Semua alat komunikasi digunakan untuk menyambut proklamasi, seperti pamflet, pengeras suara, dan mobil-mobil dikerahkan seluruh penjuru kota. Para pemuda berbondong-bondong datang ke lapangan Ikada, namun lapangan tersebut dijaga oleh pasukan Jepang yang bersenjata lengkap. Oleh karena itu, proklamasi tidak diselenggarakan di lapangan Ikada, dan melainkan di kediaman Soekarno. Beberapa prajurit peta berjaga-jaga di sekitar kediaman Soekarno. Ayo Bung Karno, segera lakukan proklamasi kemerdekaan kita. Tunggu sebentar, karena Bung Hatta belum sampai di sini. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara kalian untuk berkumpul di tempat ini dalam sejarah bangsa kita yang penting. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan, maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu, saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk mengatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka! Setelah pembacaan pidato singkat dan teks proklamasi oleh Soekarno, agenda selanjutnya adalah pengibaran merah putih. Bendera merah putih sudah disiapkan dan dijahit oleh Fatmawati setelah adanya janji kemerdekaan dari Kaisu. Putih, kibarkanlah bendera kita. Saya tidak mau melakukan. Bagaimana kalau Latif saja mengibarkan? Baiklah, saya akan mengibarkan bendera ini. Suhun, ayo bantu saya. Baiklah, ayo. Pengibaran merah putih diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peristiwa proklamasi tersebut diabadikan dalam foto oleh Frans Mendur dan Alex Mendur pada saat itu yang sedang berprofesi sebagai wartawan. Namun foto tersebut dirampas dan dihancurkan oleh tentara Jepang sehingga foto-foto proklamasi yang dapat kita saksikan saat ini adalah karya Frans Mendur.